Slick back. No, no, slick back. That's what I said. Slick back. No, nigga, I'm a pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Wahidul Hasna. Saya adalah mahasiswa Universitas Primagraha dan saya dari program studi manajemen dari kelas RC1 semester 3 dengan NIM 220436. Saya akan mempresentasikan video untuk memenuhi UTS Kepemimpinan Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Teguh Setiadi SEMM, CTMP, CMC, CPGM, CPM, dan CIB. A few moments later. Oke, baik. Pertama-tama saya akan memulai dari bab 1 dulu, yaitu pengertian komunikasi. Apa sih pengertian komunikasi itu? Pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan atau informasi dari pihak satu kepada pihak lainnya, sehingga pesan yang dimaksud dapat dipahami. Komunikasi dapat dilakukan secara lisan maupun nonverbal. Menurut para ahli, komunikasi juga dapat diartikan sebagai proses yang memungkinkan seseorang untuk menyampaikan rangsangan atau lambang-lambang verbal untuk mengubah perilaku seseorang. Bentuk-bentuk komunikasi antara lain ada 5. Yang pertama adalah intrapersonal, yang kedua interpersonal, yang ketiga kelompok, keempat organisasi, dan kelima massa. Tujuan dari kelima tadi tersebut itu adalah untuk mencapai kebersamaan, membangun hubungan antar individu dan kelompok. Jenis-jenis komunikasi. Ada 10 jenis komunikasi yang kita dapat ketahui itu ya teman-teman. Yang pertama adalah komunikasi verbal, yang kedua komunikasi nonverbal, ketiga komunikasi tertulis, keempat komunikasi visual, yang kelima komunikasi formal, yang keenam komunikasi informal, yang ketujuh komunikasi nonformal, yang kedelapan adalah komunikasi langsung, kesembilan komunikasi tidak langsung, dan kesepuluh komunikasi massa. Tujuan komunikasi, kita harus mengetahui itu apa itu tujuan komunikasi. Ya, tujuan komunikasi itu ada banyak macam ya teman-teman. Yang pertama adalah menciptakan kesepahaman, yang kedua menyampaikan informasi, yang ketiga mempengaruhi sikap dan perilaku, yang keempat adalah membangun hubungan, yang kelima memecahkan masalah, yang keenam meningkatkan kinerja, yang ketujuh membangun identitas cahaya. Tadi bab 1 selesai dan kita sekarang akan membahas bab 2. Bab 2 itu tentang model dan cakupan komunikasi. Ya, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian model. Model komunikasi adalah gambaran yang sederhana dari proses komunikasi yang memperlihatkan kaitan antara suatu komponen komunikasi dengan komponen lainnya. Model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan penerapan teori untuk kasus-kasus tertentu. Sebuah model membantu kita mengorganisasikan data-data sehingga dapat tersusun kerangka konseptual tentang apa yang akan diucapkan atau ditulis. Untuk kerap sekali model-model teoris termasuk ilmu komunikasi digunakan untuk mengekspresikan definisi komunikasi bahwa komunikasi adalah proses transmisi dan resepsi informasi antara manusia melalui aktivitas encoder yang dilakukan pengirim dari decoder terhadap sinyal yang dilakukan oleh penerima. Menurut Serena dan Mortensen, komunikasi merupakan deskripsi ideal mengenai apa yang akan dibutuhkan oleh kita untuk terjadi komunikasi. Model komunikasi mempresentasikan secara abstrak ciri-ciri penting dan menghilangkan rincian komunikasi yang tidak perlu dalam dunia nyata. Fungsi model komunikasi menurut Gordon Wiseman dan Larry Barker mengemukakan bahwa ada 3 fungsi model komunikasi. Yang pertama melukiskan proses komunikasi, yang kedua adalah menunjukkan hubungan visual, dan yang ketiga membantu dalam menemukan dan memperbaiki kemacetan komunikasi. Komunikasi intrapersonal. Komunikasi intrapersonal merupakan komunikasi dengan diri sendiri. Dialog yang terjadi secara internal dan dapat terjadi di hadapan orang lain. Proses komunikasi ini terjadi di dalam kepala kita, bahkan kita saat bersama dengan orang lain. Konteks ini mencakup saat di mana kita memahami, melamun, dan menyelesaikan masalah di kepala kita. Dialog internal membantu individu meningkatkan harga dirinya. Kedua adalah komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal adalah komunikasi yang tatap muka yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Dalam komunikasi ini,
peneliti menyidik bagaimana hubungan terjadi, pemeliharaan hubungan, dan pemubaran hubungan yang menjadi ciri-ciri konteks interpersonal. Setiap interaksi memberi kesempatan bagi komunikator untuk memaksimalkan jumlah saluran yang digunakan. Seperti contoh, seorang anak kecil yang sedang menangis dan ditenangkan oleh ibunya. Itu kan contoh dari komunikasi interpersonal ya, dengan cara memeluknya dan mendengar alasan kenapa anak tersebut menangis. Dan yang ketiga, komunikasi kelompok kecil. Komunikasi kelompok kecil yaitu proses komunikasi yang terjadi setidaknya antara 3 orang atau lebih. Nah, dan tujuannya itu untuk komunikasi ini yaitu sejumlah orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Ya, kelompok kecil ini sering menyangkut sifat-sifat dinamis seperti peran kelompok, batas, dan kepercayaan. Dalam konteks ini, banyak orang yang mempunyai potensi untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok. Sejumlah kelompok kecil memiliki sifat kekompakan yang tinggi dan ikatan satu sama lain. Yang keempat adalah komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi ini terjadi di dalam suatu lingkungan yang lebih besar dan diperluas. Komunikasi ini terjadi dan memerlukan hal seperti pertemuan profesional, kesempatan berbicara di depan umum, situasi kelompok kecil, dan pengalaman termediasi. Hal yang membedakan komunikasi organisasi dengan komunikasi lainnya yaitu terdapat kedudukan yang jelas. Organisasi itu unik karena banyak dari komunikasi yang terjadi terstruktur dan peran yang dapat diprediksi, sedangkan investigasi yang mengantarkan pendekatan hubungan manusia kepada organisasi. Yang kelima adalah komunikasi publik atau retoris ya. Komunikasi ini menyebar informasi dari satu orang kelompok besar seperti pidato di depan umum. Biasanya pembicara mempunyai 3 tujuan utama, yaitu untuk menginformasikan, menghibur, dan membujuk. Komunikasi retoris memiliki arti yang bertujuan untuk membujuk pendengarnya. Retorika telah digambarkan sebagai suatu seni yang menyatukan pembicara, audiens. Komunikasi publik atau retoris membahas pertemuan teori, penelitian, dan keterampilan. Yang keenam, komunikasi massa atau media. Media massa berpusat pada saluran atau mode pengiriman pesan manual. Media pengiriman massa antara lain koran, video, komputer, CD-ROM, TV, radio, dan sebagainya. Komunikasi massa mengacu pada komunikasi ke publik melalui salah satu saluran komunikasi dengan menargetkan audiens besar. Komunikator memutuskan informasi apa yang ingin disampaikan dan dikomunikasikan, mempunyai kendali atas apa yang mereka inginkan dan didengar, menonton, atau diulas. Yang ketujuh adalah komunikasi budaya. Komunikasi budaya adalah proses komunikasi yang terjadi antara individu-individu yang memiliki latar belakang yang berbeda. Pusat kota menjadi arena budaya yang menarik di masa komunikasi terjadi antara anggota kokultur yang berbeda. Kokultur adalah kelompok individu yang merupakan sebagian dari budaya yang besar tapi yang dapat diklarifikasikan sekitar identitas yang beragam, ketersediaan teknologi, pergeseran, polusi, dan upaya yang tulus untuk memahami budaya lain, berkontribusi terhadap peningkatkannya percakapan yang terjadi. Ya, pada bab 3 kali ini kita akan membahas tentang tujuan komunikasi bisnis. Apa sih tujuan komunikasi bisnis itu, teman-teman? Tujuan dari komunikasi bisnis itu adalah untuk menjalin hubungan kerja yang baik dan juga meningkatkan produktivitas dalam lingkungan kerja melalui komunikasi yang efektif. Seseorang dapat menyampaikan pesan secara jelas dan menghindari kesalahpahaman antara pengirim dan penerima pesan. Tujuan lain dari komunikasi bisnis adalah untuk memotivasi karyawan dan mengembangkan kepercayaan antara rekan bisnis. Komunikasi bisnis itu merupakan hal yang sangat besar untuk dalam dunia bisnis ya, teman-teman. Karena tanpa adanya komunikasi bisnis yang baik antara individu maupun kelompok itu lingkungan bisnis jadi tidak teratur dan dapat menyebabkan adanya kesalahpahaman dan pokoknya sangat merugikan bisnis. Ya, jenis-jenis komunikasi bisnis ada 3 ya, teman-teman ya. Jadi yang pertama itu komunikasi horizontal, yang kedua komunikasi vertikal, dan yang ketiga komunikasi diagonal.
teknik komunikasi bisnis itu untuk mencapai tujuan yang efektif. Ya teman-teman, individu harus memiliki teknik komunikasi yang baik ya. Yang pertama tuh adalah teknik mendengarkan aktif. Ya, kita tuh harus selalu mendengarkan apa yang orang lain bicarakan kepada kita. Yang kedua itu kita harus menggunakan bahasa yang tepat. Karena kan dalam komunikasi kalau kita tidak menggunakan bahasa yang tepat kan orang tidak bisa mendengar apa yang kita ini dan tidak bisa mencerna apa sih gitu. Dan yang ketiga adalah menjaga kotak mata, dan harus selalu diusahakan kalau misalkan lagi komunikasi dengan orang harus selalu menatap matanya gitu ya, jadi lebih intens mengobrolnya. Dan yang keempat adalah menjaga emosi agar orang yang kita lagi berbicara ini tidak kesal atau tidak merasa senang adanya kita dengan dia gitu. Bab keempat kita akan membahas komunikasi dalam organisasi. Komunikasi dalam organisasi itu merupakan komunikasi antara manusia atau human communication yang terjadi dalam konteks organisasi. Komunikasi organisasi juga sering dibatasi seperti arus pesan dalam suatu jaringan yang sifat hubungannya saling bergabung satu sama lain, atau the flow of message within a network of independent relationship. Komunikasi organisasi, manusia dalam kehidupannya itu harus berkomunikasi, yang artinya membutuhkan orang lain dan membutuhkan kelompok atau masyarakat untuk saling berinteraksi. Dan sebagian besar komunikasi manusia itu terbentuk dari hasil integrasi sosial dengan sesama dalam kelompok dan masyarakat. Two-way communication atau komunikasi dua arah. Komunikasi timbal balik membutuhkan kerjasama yang diharapkan untuk mencapai cita-cita bersama dan cita-cita pribadi maupun kelompok. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, suatu organisasi itu sasarannya komunikasi dapat diterapkan dalam suatu organisasi, baik organisasi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan maupun organisasi perusahaan, dengan tujuan utama mempersatukan komunikasi individu dalam organisasi. Ya, ada 3 model dalam komunikasi bisnis, yaitu komunikasi yang pertama adalah model komunikasi linear, yang kedua adalah model komunikasi intraksional, dan ketiga model komunikasi traksional. Model komunikasi linear itu one way communication, atau dalam istilah satu arah gitu ya komunikasinya. Dalam model komunikasi memberikan suatu stimuli dan komunikasi yang melakukan respon yang diharapkan tanpa mengada-ngadakan seleksi atau interpretasi. Komunikasi bersifat monolog. Dan yang kedua adalah model komunikasi intraksional, ya sebagai lanjutan dari model pertama. Pada tahap ini sudah terjadi feedback komunikasi yang berlangsung bersifat dua arah, ada dialog. Yang ketiga adalah model komunikasi transasional, adalah komunikasi dapat dipahami dan dalam konteks ini hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini dengan menekankan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Tidak ada satupun yang dapat dikomunikasikan. Fungsi komunikasi dalam organisasi itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama tuh downward communication, yang kedua itu upward communication, dan ketiga horizontal communication. Downward communication itu memberi penyimpanan instruksi atau job instruction, penjelasan pemimpin tentang mengapa suatu tugas itu perlu untuk dilaksanakan, dan menyampaikan informasi mengenai peraturan yang berlaku, dan yang terakhir tuh pemberian motivasi kepada karyawan untuk bekerja lebih baik. Yang kedua itu upward communication. Upward communication itu penyampaian informasi tentang pekerjaan atau tugas yang sudah dilaksanakan, penyampaian informasi tentang persoalan pekerjaan atau tugas yang tidak dapat diselesaikan bawahan, dan penyampaian yang saran-saran kebaikan dari bawahan, dan terakhir penyampaian keluhan dari bawahan tentang dirinya maupun pekerjaannya. Yang ketiga adalah horizontal communication. Horizontal communication itu memperbaiki koordinasi tugas dan upaya pencegahan masalah, saling berbagi informasi, upaya pemecahan konflik, dan terakhir membina hubungan melalui kegiatan bersama. Ya teman-teman, di sini ada 4 macam fungsi komunikasi dalam organisasi. Yang pertama itu fungsi informatif, yang kedua adalah fungsi regulatif, yang ketiga fungsi persuasif, dan yang terakhir fungsi integratif. Ada 6 gaya dalam komunikasi. Yang pertama itu the controlling style, yang kedua the equalitarian style, yang ketiga the structuring style, dan yang keempat ada dynamic style, dan yang kelima
ada reguling style, dan yang keenam ada the withdrawal style. Ya, bab selanjutnya kita akan membahas yang kelima itu adalah jenis-jenis komunikasi. Jenis-jenis komunikasi itu seperti yang kita ketahui bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan manusia untuk hidup dan dapat menjalin relasi. Manusia membutuhkan melakukan interaksi dan komunikasi secara dengan teman atau dengan kerabat. Komunikasi memiliki peranan penting yang agar manusia menjalin suatu hubungan baik antara satu dengan satu sama lainnya. Komunikasi telah terjadi sebagian dari kehidupan manusia ini tanpa disadari juga. Setiap manusia pernah berkomunikasi. Hal ini dikarenakan komunikasi menjadi cara untuk menyampaikan sebuah pesan maupun informasi. Dan ada jenis-jenis komunikasi itu, pertama komunikasi verbal, yang kedua ada komunikasi non-verbal, dan yang ketiga komunikasi formal, yang keempat komunikasi informal, yang kelima komunikasi non formal, yang keenam adalah komunikasi langsung, yang ketujuh komunikasi tidak langsung, dan ke-8 adalah komunikasi berdasarkan maksudnya, yang ke-9 komunikasi internal, ke-10 komunikasi eksternal, ke-11 komunikasi berdasarkan jumlah komunikasi atau komunikator, ke-12 itu komunikasi berdasarkan peranan individu, yang ke-13 komunikasi jaringan kerja, ke-14 komunikasi ajaran informasi, yang ke-15 komunikasi visual. Adapun fungsi komunikasi itu sebagai berikut. Pertama itu menyampaikan informasi, yang kedua mendidik atau memiliki fungsi untuk mendidik, yang ketiga menghibur, dan yang terakhir mempengaruhi komunikasi yang mempengaruhi pikiran gitu. Pada bab 6 kali ini kita akan membahas komunikasi melalui pesan. Pesan adalah apa yang disampaikan atau dikomunikasikan oleh sumber kepada penerima. Pesan merupakan seperangkat simbol verbal atau non-verbal yang mewakili perasaan, nilai, gagasan, atau maksud dan tujuan dari sumber tadi. Pesan mempunyai 3 komponen: makna, simbol yang digunakan untuk dapat mempresentasikan objek gagasan, perasaan, baik ucapan maupun tulisan, dan kata-kata memungkinkan untuk berbagi pikiran kepada orang lain. Yang terpenting, komunikasi ialah bagaimana caranya agar suatu pesan yang disampaikan komunikator dapat menimbulkan dampak atau efek tertentu dalam komunikasi. Banyak cara itu menyampaikan tuh melalui pesan tuh dengan tatap muka atau melalui media komunikasi. Bagi orang komunikator, sesuatu pesan adalah dapat dikomunikasikan sudah jelas intinya, tapi tidak perlu lagi dijadikan pemikiran Ya, ada 4 macam komunikasi pesan yang dapat dinaikkan sebagai berikut. Yang pertama itu pesan harus dirancang dan disampaikan sedemikian rupa sehingga dapat menarik perhatian sasaran yang dimaksud. Yang kedua itu pesan harus menggunakan tanda-tanda yang tertuju kepada pengalaman yang sama antara komunikator dan komunikan sehingga sama-sama dapat dimengerti. Yang ketiga itu pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi untuk pihak komunikasi dan menyarankan beberapa cara untuk memperoleh kebutuhan itu. Dan yang terakhir itu pesan harus menyarankan suatu cara untuk memperoleh kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok. Tepat komunikasi berada pada saat dia digerakkan untuk memberikan tanggapan yang dikehendaki. Ya teman-teman, sekarang kita sudah mencapai bab 7, yaitu efektivitas dan hambatan-hambatan komunikasi. Ada macam contoh dan ini pada hambatan komunikasi antara lain. Yang pertama adalah kebisingan, yang kedua adalah keadaan psikolog komunikan, yang ketiga kekurangan keterampilan komunikator atau komunikan, yang keempat adalah kesalahan penilaian oleh komunikator, yang kelima kurangnya pengetahuan komunikator atau komunikan, yang keenam adalah bahasa, ketujuh isi pesan berlebihan, 8 bersifat satu arah, ke-9 faktor teknis, ke-10 kepentingan atau interest, ke-11 itu prasangka, ke-12 itu cara penyajian terlalu verbalik atau dan sebagainya. Dan itu sekian dari presentasi untuk memenuhi tugas UTS Kepemimpinan Bisnis dari saya, Wahidatul Hasna. Saya pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.